Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Intan. Selamat siang, Bu Mirna. Selamat siang para peserta webinar dan Bapak Ibu dosen yang hadir. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada siang hari ini meskipun lewat daring via Zoom dalam acara webinar series isu terkini riset akuntansi. Perkenalkan, saya Intan Livinda yang pada siang hari ini berlaku sebagai moderator. Dan acara ini merupakan program yang dilaksanakan dengan tujuan peningkatan jumlah lulusan tepat waktu bagi mahasiswa program studi S1 Departemen Akuntansi FEBUB. Dan bagi yang baru bergabung, saya sampaikan kembali bahwa webinar series ini merupakan rangkaian dengan beberapa kali sesi dengan topik-topik yang berbeda, dengan harapan mahasiswa mendapatkan ide riset, ide penelitian untuk persiapan penulisan skripsinya. Gitu. Dan di akhir sesi webinar series ini, yaitu besok, akan ada bedah proposal bagi mahasiswa yang berhasil menemukan ide penelitian dan berhasil membuat proposal skripsinya, tentunya dengan reward yang telah disiapkan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik, mohon izin untuk para peserta bisa on cam. Kita melakukan foto bersama terlebih dahulu. Silakan, bisa on cam terlebih dahulu. Sambil saya sampaikan untuk ketentuan pelaksanaan webinar ini, bisa sambil menyalakan kamera, dan untuk sesi tanya jawab ada di akhir, atau mungkin bila di tengah penjelasan begitu Bu Mirna, boleh muncul pertanyaan ya, atau di tengah sesi boleh apabila ada pertanyaan bisa raise hand atau melalui chat room. Baik, sambil saya perkenalkan narasumber kita untuk topik akuntansi sektor publik. Mohon izin. Cannot connect. Okay, it's okay. I will use my. Jadi narasumber kita pada siang hari ini adalah Bu Mirna Amelia, PhD, AKCAEEP, yang merupakan alumni dari Universitas Brawijaya untuk S1 dan S2-nya, alumni akuntansi Universitas Brawijaya, dan beliau menyelesaikan program doktoralnya di Huazhong University of Science and Technology, China. Dan sekarang beliau sebagai dosen di Departemen Akuntansi dan sebagai editor dari Jurnal Tiara, dan dengan berbagai experience dalam joint research. Baik, mungkin tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk topik riset akuntansi sektor publik. Untuk waktu dan layar kami persilakan kepada Bu Mirna. Oke, terima kasih. Selamat siang, Bu Intan, Mbak Intan, dan juga saudara-saudara yang telah hadir dalam webinar pada siang hari ini. Oke, mohon maaf, ini karena posisi saya di Malaysia juga. Ini saya tadi berusaha untuk mengkonekkan laptop saya, belum nyambung ya. It is not connect with my laptop. Jadi saya akan mencoba. Ini tadi saya dipinjami oleh
pengurusnya laptop mereka. Sebentar saya join sebentar ya Mbak Intan untuk di laptopnya beliau sebentar. Oke, saya mohon izin sebentar. Oke, Mbak Intan, it is fair. Oke, saya teruskan aja ya untuk yang by handphone. Kemudian saya minta tolong bantuan kepada Mbak Intan ya untuk istilahnya mengoperasikan terkait dengan PPT. Oke, saudara dan saudari, Mbak Intan, saya mau tanya, ini untuk para pesertanya, apakah mahasiswa semuanya dari mahasiswa ya Mbak Intan, Bu Betul, Intan? Bu, dari mahasiswa. Oke, semester yang akan dan sedang menempuh skripsi. Oh, oke. Semester 5 dan 7 sepertinya.
Oke, semester 5 dan semester 7 ya. Jadi istilahnya yang bagi semester 5, saudara nanti persiapan ya, persiapan untuk menyiapkan proposal. Sementara untuk yang semester 7 ya wis memang bimbingan ya, waktunya untuk bimbingan. Oke, tidak memperpanjang, memperlama waktu presentasi. Saya mohon bantuan Mbak Intan untuk men-showkan presentation-nya. Saya izin Ya. share screen ya, Bu. Apa sudah muncul, Bu? Oh, oke, wait. Oke, jadi saudara-saudara ya, sebelum Anda melakukan penelitian terkait dengan public sector accounting, intinya adalah saudara harus paham terkait dengan materi-materi yang ada di public sector accounting itu sendiri ya. Jadi ini semacam saya akan memberikan semacam refresh begitu ya, semacam refresh. Oh, intinya ketika kita membahas mengenai public sector accounting di Indonesia itu terkait dengan topik-topik apa, terkait dengan hal-hal apa saja itu yang biasanya kita bahas ya di dalam akuntansi sektor publik ya, seperti itu. Oke, next. Mbak Intan. Oke, next. Oke, next, bisa di next. Nah, terkait dengan public entity itu sendiri, saudara ya. Jadi sebenarnya saudara itu bisa melakukan penelitian ya terkait dengan entitas publik itu sebenarnya banyak. Tidak hanya terkait dengan fokus di pemerintahan saja, not only on government sector, tapi juga bisa misalnya saudara melakukan penelitian in non-governmental public organization ya. Jadi NGO it is not same with the private sector. Jadi non-governmental public organisasi atau organisasi non pemerintahan itu tidak sama dengan private sector ya. Karena apa? Karena private sector itu orientasinya adalah utamanya adalah untuk mencari laba ya atau mencari profit. Sementara untuk di public entity baik government ya, baik pemerintah maupun non pemerintah tujuan utamanya adalah tidak untuk mencari profit seperti itu. Nah, kalau misalnya saudara mau melakukan penelitian terkait dengan entitas publik itu sebenarnya banyak saudara ya. Selain di pemerintahan, saudara bisa juga melakukan penelitian di bidang yang lain. Contohnya seperti apa, Bu Mirna? Nah, contohnya adalah misalnya yang NGO itu saudara bisa melakukan penelitian di rumah sakit pemerintah, misalnya seperti itu. Atau di universitas negeri, nah, seperti itu ya. Di universitas negeri, kemudian di rumah sakit pemerintah ya, itu juga bisa. Kemudian misalnya Anda melakukan penelitian di kalau di pemerintah pusat itu kita punya namanya BUMN ya, atau melakukan penelitian di BUMN atau melakukan penelitian di BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, atau di tingkat desa itu ada yang namanya penelitian, kita melakukan penelitian untuk entitas BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Jadi sebenarnya saudara itu bisa melakukan penelitian terkait dengan entah itu akuntansi sektor publik atau penganggaran sektor publik atau audit sektor publik ya, dari tema-tema, dari topik-topik itu bisa saudara ambil, Oh, Bu Mirna ini saya tertariknya itu adalah di akuntansi sektor publiknya ya, atau tertariknya itu saya di penganggarannya Bu, saya membahas di penganggarannya, atau mau membahas di penata usahaannya seperti itu ya, atau mau membahas di auditnya. Jadi banyak topik yang bisa Anda ambil seperti itu ya. Topik mulai dari topik ya, topiknya itu macam-macam yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Kemudian yang kedua adalah pilihan terkait dengan entitas
Nah, pilihan dari macam-macam entitas publik itu bisa saudara pilih. Jadi tidak hanya kalau di sektor publik itu sebenarnya tidak hanya berbicara terkait dengan entitas pemerintah. Ya. Jadi tidak hanya bicara terkait dengan entitas pemerintah. Banyak selain entitas pemerintah tadi Anda bisa melakukan penelitian untuk di pemerintah pemerintah daerah ya atau pemerintah daerah, rumah sakit milik pemerintah atau perguruan tinggi ya milik pemerintah atau yayasan atau semacam nirlaba ya, organisasi nirlaba, BUMD, BUMN dan sebagainya ya. Jadi different topic with different entity is okay. Sebenarnya pilihan saudara itu banyak sekali ya kalau mau melakukan penelitian di entitas sektor publik seperti itu. Oke. Nah, di dalam materi yang ada di slide show itu menunjukkan saudara ya bahwa public entity itu intinya terdiri dari dua jenis ya, bisa kita bagi. Yang pertama itu adalah government atau pemerintah dan yang satunya itu adalah NGO atau biasanya kita sebut sebagai non-governmental or non-profit organization. But it is not same with the private sector. Nah, intinya seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah saya next kan, Bu Intan. Oke. Yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah oke. Ya, I will use it. I will use this. Okay, yes, okay. Thank you, ma'am. Okay. Next next is public sector accounting policy setting, saudara. Nah, ketika kita berbicara mengenai akuntansi sektor publik itu sendiri, karena kita tadi sudah membagi ya, ada dua jenis utama terkait dengan entitas sektor publik ya. Kalau misalnya Anda tertarik mau melakukan penelitian di sektor atau di topik akuntansi sektor publik, di akuntansinya maksudnya ya, itu ketika saudara meneliti di sektor pemerintah, maka biasanya saudara itu mengacunya adalah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP ya, itu. Kemudian yang kedua adalah kalau penelitian Anda itu menggunakan entitas non NGO ya, maka saudara itu dalam melakukan analisis laporan keuangan dan sebagainya, penyusunan laporan keuangan dan sebagainya ya, misalnya terkait dengan topik-topik tersebut, maka saudara harus membaca ya terkait dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. SAK yang mengaturnya itu yang mengatur tentang NGO itu harus Anda baca ya. Dan juga terkait dengan interpretasi dari standar akuntansi keuangan nomor 35. Oke, next. Nah, ini adalah perbedaan ya antara public sector dan bisnis sektor ya. Intinya adalah kalau di public sector, saudara, tujuannya itu adalah untuk memberikan pelayanan ya. Intinya seperti itu. Kemudian source-nya atau pendapatan dari sektor publik ya, baik itu pemerintah maupun juga non pemerintah itu sendiri, pendapatan utamanya itu mereka adalah berasal dari donor ya. Itu kalau di yayasan, kalau di lembaga-lembaga dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk di pemerintah ya, for the government revenue itu umumnya adalah berasal dari pajak ya. Makanya kita sebut itu sebagai pendapatan atau penerimaan dari pajak. Kemudian juga sumber-sumber yang lain pendanaannya itu bisa berasal dari semacam utang seperti itu. Oke, next. Nah, terkait dengan regulation ya, peraturan perundang-undangan. Jadi kalau saudara ya mau melakukan penelitian atau tertarik melakukan penelitian di sektor publik, terutama di sektor pemerintah, mau tidak mau saudara harus membaca, harus update terkait dengan peraturan pemerintah yang terbaru itu seperti apa. Kalau Anda mau membahas mengenai akuntansinya misalnya, maka Anda harus tahu peraturan terbaru untuk akuntansi itu
peraturan nomor berapa yang terakhir. Contohnya, mau membahas mengenai standar akuntansi dan sebagainya, mau melakukan kritik atas standar akuntansi pemerintah, atau mau melakukan evaluasi atas standar akuntansi pemerintah, atau mau melakukan analisis laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah, ya. Maka saudara juga harus paham terkait dengan regulasinya. Kira-kira apa sih yang kurang dari regulasi itu? Regulasi itu kritikan Anda, kelemahannya apa, dan sebagainya. Nah, itu saudara juga harus tahu regulasi apa yang mau Anda sasar, ya, yang mau Anda analisis, ya. Ya kan kita tidak mungkin melakukan analisis, tapi analisisnya adalah menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah lama, yang sudah tidak dipakai, gitu. Jadi benefit dari penelitian Anda itu tidak akan bisa digunakan atau tidak bisa diimplementasikan. Maksudnya seperti itu, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan financial statement modelnya, ya. Nah, jadi istilahnya kita bisa melihat bahwa Anda harus paham kalau mau melakukan analisis atas laporan keuangan, jadi harus tahu laporan keuangan yang ada di sektor pemerintahan itu terdiri dari laporan apa saja. Kemudian masing-masing jenis dari laporan keuangan itu memiliki komponen-komponennya apa saja. Misalnya, Anda mau melakukan analisis atas neracanya, berarti kan saudara harus paham mengenai komponen-komponen apa yang ada di aset, apa yang ada di kewajiban, apa yang ada di ekuitas. Apakah ada masalah terkait dengan asetnya? Oh ya Bu, kalau aset itu sepertinya saya itu mau melakukan penelitian terkait dengan aset tetapnya, seperti itu. Apakah Anda mau fokus, misalnya dibuat itu aja fokus, misalnya terkait dengan aset. Apakah Anda mau melakukan penelitian terkait dengan persediaan yang ada di rumah sakit misalnya, atau persediaan yang ada di unit mana misalnya, ya, atau di entitas mana, atau persediaan yang ada di pemerintah daerah apa, atau Anda mau melakukan analisis terkait dengan piutang. Jadi bisa misalnya mengambil part-part atau bagian dari komponen-komponen laporan keuangan tersebut, ya. Kalau misalnya Anda menggunakan penelitian kuantitatif, berarti nanti Anda akan menguji teori. Anda menggunakan teori apa? Kemudian nanti Anda akan menentukan variabel-variabelnya. Variabel dependennya itu nanti teori apa misalnya, atau mau melakukan meneliti tentang apa. Kalau yang variabel kalau yang variabel independen itu nanti kira-kira apa. Jadi Anda turunkan dari teori-teori, kemudian kira-kira variabel yang bisa digunakan untuk menguji dari teori-teori tersebut itu, dari teori tersebut itu kita menggunakan variabel apa. Apakah nantinya hipotesis kita, dugaan kita, ya, bahasa sederhananya kalau hipotesis itu merupakan dugaan, ya. Dugaan penelitian, ya, dugaan penelitian kita, ya, oh awalnya itu seperti ini, berarti nanti hasilnya itu apakah diterima atau ditolak, ya. Oke, jadi Anda harus paham kalau mau melakukan analisis laporan keuangan, ya Anda harus paham laporan keuangan yang disusun oleh entitas pemerintah itu apa saja komponen-komponennya, apakah Anda mau melakukan penelitian terkait dengan kasnya, piutang, persediaannya, aset tetapnya, dana cadangan, atau aset lainnya, aset tak berwujud, dan yang lainnya, seperti itu. Atau Anda mau melakukan fokusnya, Bu, saya hanya misalnya mau melakukan penelitian di komponen kewajibannya. Emang ada masalah apa dengan kewajibannya? Jadi, ketika mau melakukan penelitian, Anda juga harus memiliki dasar, saudara, ya. Harus memiliki dasar mengapa saya mengambilnya itu di pemerintah daerah, misalnya di pemerintah Kabupaten Malang. Kenapa kok saya tidak mengambilnya di pemerintah kabupaten yang ada di Jawa Tengah dan sebagainya. Jadi Anda harus mampu memberikan argumen, alasan mengapa Anda itu mengambil entitas tersebut untuk diteliti. Itu biasanya yang diublek-ublek. Diublek-ublek itu bahasanya yang dikejar-kejar, ya saudara, oleh para penguji. Mengapa kok Anda mengambilnya di pemerintah Kota Malang? Mengapa Anda kok tidak mengambil di misalnya daerah yang lain dan sebagainya, ya. Jadi Anda harus mampu menyajikan
alasan-alasan, argumen secara ilmiah ya terkait dengan pemilihan objek penelitian seperti itu. Oke. Kemudian next, bisa di next. Oke, nah kalau kita berbicara barangkali misalnya, Bu, saya tertarik mau melakukan penelitian di pemerintah Indonesia. Nah, di penelitian di pemerintah Indonesia sendiri itu kita akan bisa mengetahui ya jenis-jenis pemerintahan yang ada di Indonesia itu antara lain ada yang namanya pemerintah pusat, ya, ada yang namanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu Anda bisa melakukan penelitian misalnya di pemerintah provinsi. Regensi itu kabupaten. Misalnya Anda mau melakukan penelitian di pemerintah kabupaten apa. Atau mungkin penelitian Anda adalah di pemerintah kotanya, misalnya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah Anda bisa melakukan penelitian di pemerintah desa, seperti itu. Apakah Anda itu mau melakukan penelitian di tingkat kelurahan, kelurahan apa, atau di pemerintah desa apa, dalam hal apa? Apakah mau membahas mengenai administrasi, laporan keuangannya, atau terkait dengan BUMDes-nya dan sebagainya. Jadi pilihan-pilihan itu banyak saudara ya, dan bisa saudara istilahnya tertarik yang mana, apakah di sektor pemerintah atau di sektor yang NGO-nya. Oke, next. Oke, ini bisa di next Mbak Intan. Next, ya, next lagi. Next. Next. Ya, nih. Nah, oke, next. Nah, bisa di next. Oke, terkait dengan regulasi, saudara ya. Kalau berbicara terkait dengan regulasi, ini ada beberapa regulasi yang bisa nanti saudara baca-baca ya. Kalau misalnya saudara mau membahas mengenai standar akuntansi pemerintahan, berarti Anda itu harus membaca terkait dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ya. Kemudian Anda baca juga Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan juga Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 itu tentang perbendaharaan negara. Next. Oke. Kalau yang dua di atas itu adalah membahas terkait dengan akuntansi yang ada di pemerintah pusat ya. Nah, ini bisa saudara baca di peraturan Menteri Keuangan ya, peraturan Menteri Keuangan. Sementara yang dua di bawah itu untuk local government ya. Jadi nanti saudara bisa misalnya membaca peraturan pemerintah nomor 12 tentang manajemen keuangan daerah ya. Apakah di sana itu Anda mau membahas mengenai penganggarannya atau mau membahas mengenai penata usahanya atau mau membahas mengenai accounting-nya seperti itu ya. Oke, next adalah saudara saudara harus tahu ya macam-macam dari standar akuntansi yang ada di Indonesia. Saat ini ya intinya itu kita ada 5 jenis standar akuntansi keuangan ya. Kalau saudara mau membahas, memahami tentang standar akuntansi pemerintahan, ya berarti saudara membacanya adalah di SAP ya. Itu untuk di public sector. Oke, next. Oke, next. 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 Oke. Nah, ini saudara ya, yang berikutnya adalah berdasarkan PP 71 tahun 2010, maka kita ya untuk terutama di entitas sektor pemerintah itu kita sudah mengimplementasikan lampiran 1 yang membahas terkait dengan atau yang mengatur terkait dengan basis akrual ya. Nah, basis akrual sendiri ini terdiri dari kerangka konseptual dan juga ada 12 pernyataan standar. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa jenis dari laporan keuangan yang ada di sektor pemerintah, saudara ya. Nah, jadi saudara harus paham laporan operasional itu yang seperti apa, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, kemudian laporan realisasi anggaran, kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan yang terakhir adalah notes to financial
statement. Oke. Nah, ini kalau yang ada di sektor pemerintah. Kalau misalnya saudara melakukan penelitian yang selain NGO ya, selain pemerintah, itu juga harus paham terkait dengan laporan keuangannya. Oke, next. Ini adalah isinya ya, terkait dengan PP 71, bisa next. Oke, yang berikutnya ini adalah peran ya, peran dari laporan keuangan. Intinya adalah untuk menyediakan informasi-informasi yang relevan terkait dengan posisi keuangan dan semua transaksi yang dibuat dengan melaporkan entitas ya, transaksi entitas ya selama periode pelaporan ya. Nah, jadi istilahnya apakah Anda nanti mau melakukan penelitian analisis terhadap laporan keuangan dan sebagainya ya. Contoh dari penelitian analisis laporan keuangan itu sebenarnya banyak saudara ya. Bisa saudara baca ya terkait dengan beberapa penelitian misalnya yang judulnya adalah melakukan analisis laporan keuangan ya. Apakah melakukan analisis kemandirian, apakah melakukan analisis atas asetnya ya, melakukan analisis kinerja, bagaimana dengan misalnya ROA, ROE dan sebagainya seperti itu. Next. Oke, nah selanjutnya adalah saudara, setelah Anda memahami mengenai standar akuntansi pemerintahan ya, maka saudara juga harus paham terkait dengan struktur-struktur dari standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama adalah Anda harus paham mengenai standar akuntansi pemerintahan itu sendiri, dan yang kedua adalah interpretasi dari standar itu, dan yang ketiga adalah buletin teknis ya. Oke, next. Ini adalah salah satu bentuk contoh ya dari interpretasi dari standar akuntansi pemerintah. Next. Ini adalah tampilan ya. Kalau misalnya Anda istilahnya membahas mengenai buletin teknis. Next. Ya, ini masih buletin teknis. Next. Nah, kemudian ini ada bentuk dari beberapa akun standar ya, dari bagan akun standar, intinya seperti itu ya. Jadi Anda harus paham bahwa di laporan akuntansi pemerintahan itu ya, di sana itu ada laporan namanya neraca, kemudian ada laporan realisasi anggaran, ada laporan operasional. Apakah Anda mau hanya menganalisis LU saja, atau mau LRA, atau mau melakukan analisis di bagian neracanya, seperti itu ya. Jadi ada bagian-bagian seperti itu. Oke, silakan next. Oke, nah di dalam laporan keuangan yang ini, saudara, itu intinya saudara harus paham ya. Kalau misalnya mau membahas tentang akuntansi keuangan, ya sama halnya kalau saudara itu mau melakukan penelitian di akuntansi keuangan private sector, misalnya seperti itu ya. Kalau di akuntansi keuangan private sector, saudara misalnya mau melakukan pengujian teori agensi teori misalnya, ataupun stakeholder teori dan sebagainya ya. Nah, kemudian nanti saudara mengambil variabel-variabel independen yang dijadikan sebagai hipotesis ya. Ya sama halnya dengan yang ada di government sector saudara ya. Kalau di government sector itu nanti juga saudara bisa melakukan analisis seperti itu. Menggunakan teori apa? Ya sama juga, misalnya bisa menggunakan teori stakeholder teori, atau menggunakan agensi teori, atau juga bisa menggunakan institusional teori dan sebagainya. Oke. Next. Di laporan realisasi anggaran ya. Atau Anda mau melakukan analisis atas pendapatan. Ya.
atau mau melakukan analisis atas pengeluaran dan sebagainya, atau terkait dengan pembiayaannya. Oke, next. Terkait dengan laporan operasional. Nah, laporan operasional sendiri ini basisnya adalah basis akrual, saudara ya. Jadi kalau laporan realisasi anggaran yang tadi itu adalah cash basis, kalau operasional report itu adalah accrual basis, ya, bedanya di sana. Kemudian di operasional report itu kita ada yang namanya income, ya, atau revenue atau pendapatan. Kemudian dikurangi dengan beban-bebannya, kemudian surplus atau deficit from operation, ya. Nah, itu saudara misalnya mau melakukan penelitian, ya, yang terkait dengan hanya pendapatan aja atau bebannya dan sebagainya. Itu bisa, ya. Selama kalau saudara melakukan penelitian di metode kuantitatif, itu saudara intinya tujuannya adalah untuk menguji teori. Jadi saudara bisa menggunakan teori-teori apa kira-kiranya yang bisa digunakan seperti itu. Oke, next. Ini next aja, next. Oke, next, next, next. Nah, ini adalah ilustrasi, saudara ya, ilustrasi dari laporan keuangan pemerintah daerah, ya. Nah, di sana itu saudara akan bisa melihat ada beberapa jenis dari laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, ya. Laporan realisasi anggaran itu ada akun-akunnya, ya. Apakah Anda itu mau melakukan analisis atas pendapatan? Pendapatan yang apa? Oh, misalnya saya hanya fokusnya di pendapatan asli daerah. Nah, di pendapatan asli daerah itu ternyata bisa diturunkan dari banyak jenis pendapatan, saudara, ya, seperti yang ada di layar yang bisa saudara lihat. Oke, kemudian yang berikutnya, oh Bu, ini saya mau fokus ke pendapatan transfer, misalnya. Nah, berarti saudara fokusnya adalah ke komponen pendapatan transfer. Dengan detail-detail dari sub-sub akunnya itu adalah ya sebagai berikut itu, ya. Oke, kemudian sampai dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti itu, saudara. Kemudian di bawahnya kita akan jumpai yang namanya adalah belanja, ya. Ada belanja apa saja? Misalnya di sana belanja operasi itu terdiri dari belanja pegawai. Nah, berarti kan bisa saudara misalnya melakukan analisis. Oh, dari istilahnya belanja pegawai ini merupakan konsumsi terbesar dan sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan laporan kinerja, itu bagaimana dan sebagainya, ya. Sebenarnya itu bisa saudara lakukan. Misalnya, oh analisisnya kalau ini tidak bisa dilakukan analisis by kuantitatif, Bu. Berarti kan saya bisa melakukan analisisnya ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Oke. Baik kuantitatif maupun kualitatif itu bisa Anda gunakan. Intinya seperti itu, saudara. Tergantung pada apa? Tergantung pada tujuan penelitian Anda. Kalau kuantitatif berarti Anda itu menguji teori, ya. Tapi kalau yang tujuannya kalau kuantitatif itu adalah untuk mengeneralisasi hasil penelitian Anda, seperti itu. Kemudian kalau yang kualitatif itu berbeda. Kalau kualitatif itu fokusnya adalah pada quality of our research. Nah, jadi kualitas dari penelitian kita, ya. Kalau kuantitatif itu berasal dari kata kuanti atau jumlah, ya, kuantitas. Karena memang tujuan awalnya itu adalah untuk mengenerat, ya, itu saudara mengenerat untuk yang hasil dari penelitian, maksudnya itu seperti itu, mengeneralisasi hasil penelitian maksud saya. Tapi kalau kualitatif tujuannya itu adalah untuk kualitas informasi. Walaupun saya hanya mewawancarai satu informan kunci, tidak masalah bagi penelitian kualitatif. Karena apa? Karena yang saya cari itu adalah kualitas dari hasil penelitian, bukan banyaknya orang yang saya wawancarai. Kalau misalnya saya mewawancarai 1.000 orang, tapi 1.000 orang itu banyak yang tidak tahunya,
lebih baik saya hanya mewawancarai satu orang informan kunci, tapi dia mengetahui banyak hal, dia mengetahui segalanya. Nah, seperti itu saudara ya. Karena memang tujuan dari kualitatif itu adalah bukan untuk mengeneralisasi hasilnya, seperti itu. Oke, next. Yang berikutnya adalah setelah belanja ya. Nah, di belanja-belanja itu ada subsidi, hibah dan sebagainya. Begitu ya. Oke. Kemudian ada pembiayaan juga. Apakah mau melakukan penelitian terkait dengan pembiayaan? Oke, next. Terkait dengan laporan perubahan saldo anggaran, ini jarang sekali ya untuk diteliti. Next. Neraca. Nah, ini neraca yang biasanya kadang-kadang diteliti oleh mahasiswa di public sector ya. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, yang namanya neraca itu terdiri dari beberapa komponen. Aset itu banyak ya. Ada aset lancar, ada piutang, ada persediaan, kemudian aset investasi jangka panjang, ada aset tetap. Nah, masing-masing aset itu pasti mereka memiliki beberapa masalah ya. Di mana ini saudara? Di Saudara misalnya bisa melihat, oh kalau di pemerintah Kota Malang masalahnya itu di apanya. Pemerintah Kabupaten Malang kira-kira masalah yang ingin Anda angkat itu yang seperti apa ya, seperti itu. Karena rata-rata biasanya kita melakukan penelitian itu karena ada sesuatu masalah di sana yang ingin dicari solusinya oleh peneliti tersebut. Sehingga itulah nantinya yang akan menjadi kontribusi Anda sebagai peneliti. Oke, next. Oke, selanjutnya ada dana cadangan. Apakah ada masalah terkait dengan dana cadangan ya? Atau ada masalah terkait dengan aset lainnya? Misalnya ada masalah di aset tidak berwujud, atau terkait dengan tuntutan ganti kerugian, atau terkait dengan kemitraan dengan pihak ketiga dan sebagainya. Begitupun juga dengan kewajiban ya. Anda bisa mengambil misalnya topiknya kewajiban apa yang mau Anda teliti ya. Apakah utang jangka panjangnya ataukah utang jangka pendeknya seperti itu. Oke, next. Laporan operasional ya hampir sama ya seperti di laporan realisasi anggaran. Di sana itu ada income atau revenue ya. Kemudian juga ada beban-beban ya. Beban-beban mulai dari beban operasi, pegawai, kemudian jasa dan sebagainya, Saudara. Ya, di sana ada banyak pilihan akun-akun yang bisa diteliti. Oke. Next. Ada laporan arus kas ya. Nah, apakah Anda mau melakukan penelitian terkait dengan arus kas aktivitas operasi, arus kas pendanaan atau pembiayaan, ataupun juga arus kas dari investasi. Oke, next. Oke, next. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan laporan perubahan ekuitas ya. Apakah Anda mau melakukan penelitian terkait dengan akun ekuitasnya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai topik penelitian. Oke, next. Ini di next aja Mbak Intan sampai di penelitian ya. Kayaknya terakhir laporan keuangan. Kita masuk ke research-nya. Oke, nah di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian di bidang akuntansi. Menurut Beaver, berdasarkan penelitian Beaver ya, tahun 1996, terkait dengan penelitian akuntansi yang ada di market atau pasar, itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal ya. Jadi
banyak tidaknya, sedikit tidaknya penelitian-penelitian akuntansi, penelitian-penelitian di bidang akuntansi itu dipengaruhi oleh dua faktor, internal faktor dan juga eksternal faktor. Kalau internal faktor itu misalnya dipengaruhi oleh ketersediaan jumlah dari jurnal ya, dari riset jurnal penelitian terkait dengan akuntansi, terkait dengan bidang akuntansi. Misalnya kalau di sini kita ambil, ada enggak penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan public sector? Anda mau melakukan penelitian di akuntansi atau di sektor pemerintah, ada enggak jurnal-jurnal terdahulu ya? Atau mungkin simposium-simposium tentang penelitian akuntansi di bidang sektor pemerintah, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah faktor karena salah satu faktornya itu dipengaruhi oleh disiplin dari ilmu-ilmu yang lainnya, seperti finance, keuangan, psikologi atau sosiologi, politik, ekonometrik, statistik, dan sebagainya ya. Karena apa? Karena akuntansi itu dipengaruhi dan mempengaruhi bidang-bidang ilmu disiplin lainnya, saudara. Ya. Bisa jadi terkait dengan keuangan, ya. Karena kondisi keuangan negara kita itu misalnya sedang krisis moneter dan sebagainya, maka nanti kebijakan dari pengelolaan keuangan yang ada di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat itu misalnya harus yang seperti itu, ya. Atau misalnya terkait dengan dipengaruhi oleh disiplin ilmu kesehatan. Misalnya pada saat kemarin itu kan ada terkait dengan apa itu saudara, ada COVID dan sebagainya. Maka kemudian di pemerintah pusat itu dan meminta juga di pemerintah daerah untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran, misalnya seperti itu. Maka banyak pada saat itu, pada waktu itu, banyak yang melakukan penelitian-penelitian terkait dengan keuangan pada masa pandemi dan setelah pada masa pandemi itu yang seperti apa, misalnya seperti itu. Kemudian atau bisa juga saudara melakukan penelitian akuntansi itu dari apa ini saudara? Akuntansi keperilakuan. Anda mau mengetahui, mau melakukan penelitian, mau menganalisis bagaimana sih perilaku ketika pegawai-pegawai itu melakukan penganggaran kinerja. Apakah mereka itu menganggarkan kinerja itu asal-asalan? Yang penting itu adalah ya yang penting dokumennya itu jadi dan sebagainya. Tapi mereka tidak memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan, apa yang dimau dengan sistem kinerja itu yang seperti apa, ya. Nah, jadi misalnya saudara mau melakukan penelitian, bagaimana sih mereka itu ya terkait dengan implementasi penganggaran yang ada di sektor pemerintah. Misalnya mau melakukan penelitian terkait dengan perilaku orang-orang Pemda itu dalam melakukan atau mengoptimalisasi terkait dengan kinerjanya. Apakah mereka itu misalnya insentif memperoleh insentif itu ya. Kemudian yang penting mereka itu mengisi ya daftar absen atau mengisi kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Yang penting mereka nanti dapat misalnya dapat insentif dan sebagainya atau tunjangan dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan psikologi, terkait dengan sosiologi dan sebagainya ya. Itu bisa Anda kaitkan dengan akuntansi. Ada kaitannya enggak? Ada hubungannya enggak permasalahan tersebut itu dengan akuntansi? Oke. Next. Nah, ini ada beberapa literatur review saudara yang bisa Anda gunakan ya untuk melakukan penelitian di akuntansi sektor publik ya. Misalnya terkait dengan tema-tema penelitian akuntansi publik ya. Ini
Di antaranya itu ada yang melakukan penelitian di financial accounting atau akuntansi keuangan. Ya, apakah Anda mau mengambil tema terkait dengan akuntansi keuangan? Tadi di awal saya sudah bilang ke saudara, akuntansi keuangan kalau di private sector itu membahas tentang apa? Teori apa yang bisa mereka gunakan. Bisa jadi itu juga bisa diterapkan di public sector. Nah, seperti itu. Atau barangkali Anda mau melakukan penelitian dengan menggunakan teori apa, begitu ya. Halo, Bu Intan, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oh ya sudah, oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, berarti saudara, untuk yang financial accounting ya. Nah, misalnya saudara juga mau melakukan penelitian sama halnya mau melakukan penelitian di private sector. Kalau Bu Intan ini kan fokusnya beliau ini ada di financial accounting atau akuntansi keuangan. Nah, ya sebenarnya bisa sama, saudara, bisa sama. Oh, Bu Intan ini bisa mahasiswanya Bu Intan. Nah, ini mau melakukan penelitian akuntansi keuangan menggunakan teori-teori apa saja. Nah, itu bisa di bawah. Misalnya, oh, Bu, di public sector itu belum pernah ada yang meneliti hal ini. Kalau di financial accounting itu sudah banyak, misalnya begitu. Ya. Oh, di financial accounting itu sudah banyak, Bu, dilakukan analisis ini, analisis itu di private sector. Tapi kalau kita lihat di public sector ini belum ada yang melakukan analisis ini, Bu. Nah, kemudian Anda membawanya ke public sector, itu bisa digunakan, ya. Oke. Atau di akuntansi manajemen misalnya. Nah, kalau di akuntansi manajemen di private sector itu biasanya kita melakukan ini, Bu, misalnya, ya. Penghitungan biaya produksi, misalnya gitu. Penghitungan biaya produksi. Nah, kalau di perusahaan kalau di entitas publik, kalau misalnya belum ada, itu bisa Anda bawa dari akuntansi manajemen. Nah, seperti itu bisa. Kemudian juga terkait dengan audit. Nah, kalau misalnya audit ya, audit di sektor publik itu misalnya ada beberapa permasalahan ya terkait dengan audit audit yang ada di private sector. Kira-kira kalau misalnya ini kita bawa ke public sector, bisa enggak penelitian semacam ini? Gitu loh, saudara, ya. Jadi saudara itu bisa mencari inspirasi, ya. Awal dari penelitian Anda itu kan Anda cari inspirasi dulu. Anda cari ide dulu. Oke. Ya, jadi Anda harus mencari ide, mencari sumber-sumber itu dulu, ya. Selain Anda harus menentukan penelitian kuantitatif atau mau melakukan penelitian kualitatif. Oke. Yang berikutnya adalah tema-tema penelitian di akuntansi keuangan. Bisa Anda baca misalnya di Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, atau di Accounting, Auditing, Accountability, atau di International Journal of Public Sector Management. Ya. Nah, jadi saudara mencari idenya, ya, mencari sumber inspirasi untuk mau menulis apa ya, Bu? Kalau saya mau membahas penelitian akuntansi di sektor publik, baca jurnal, saudara. Ya. Itu baca jurnal. Ya. Kalau saudara hanya batin, ditunggu, ya nggak muncul-muncul, saudara. Jadi harus dicari, ya, harus dicari. Caranya apa? Baca jurnal, ya. Jadi harus baca, dan tulis. Udah, intinya seperti itu. Oke, next. Kalau Anda mau melakukan penelitian, ya, di akuntansi manajemen. Nah, ada beberapa tema penelitian yang bisa Anda ambil. Apakah Anda mau membahas terkait dengan budgeting, anggarannya, atau performance, kinerjanya,
atau appraisal, atau membahas terkait dengan new public management-nya, atau financial management. Nah, jadi ada beberapa tema-tema ya yang bisa diambil. Oh, kalau saya mau mengambil di tema besarnya adalah akuntansi manajemen, atau di area akuntansi keuangan, atau yang selanjutnya ini ada di tema terkait dengan auditing, ya. Nah, kalau terkait dengan auditing, misalnya research stem-nya yang bisa Anda ambil itu misalnya terkait dengan auditor behavior, perilaku auditorkah misalnya yang mau Anda ambil, misalnya yang mau Anda teliti, atau terkait dengan audit fee-nya, atau terkait dengan investigasi. Kemudian ada terkait dengan audit finding, ya, audit finding report, atau laporan temuan dari audit, itu mau Anda bahas. Atau terkait dengan audit performance, kinerja para auditor, atau kinerja agar audit kinerjanya itu agar apa istilahnya itu kinerja dari audit hasilnya itu berkualitas. Nah, Anda bawa misalnya apa yang ada di private sector, kalau itu belum ada yang diterapkan di public sector, nah itu bisa Anda gunakan, ya. Oke, tentunya ya saudara harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Karena apa? Karena karakter dari public sector dengan private sector itu berbeda. Oke, ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada terkait dengan mungkin ya, ada internal audit. Nah, Anda mau membahas apa? Anda mau membahas apa terkait dengan internal audit? Internal audit. Nah, kalau di pemerintahan itu juga punya, mereka juga sama punya namanya internal auditor, ya. Nah, jadi dengan tema yang sama tapi kita berbeda ladang gitu ya saudara ya. Misalnya Bu Intan ini ladangnya adalah di private sector, misalnya akuntansi keuangan private sector. Nah, kalau saya misalnya di akuntansi keuangan public sector. Nah, seperti itu saudara ya. Penelitiannya ini tentang apa? Oh, kalau Bu Intan penelitiannya misalnya terkait dengan analisis rasio kinerja menggunakan ROA, ROE dan sebagainya. Nah, kalau itu misalnya saya juga mau melakukan nih analisis kinerja di sektor pemerintah. Nah, kira-kira saya bisa enggak menggunakan rasio-rasio tersebut. Misalnya seperti itu, ya. Oh, untuk menilai kinerja yang ada di sektor pemerintah itu seperti apa sehingga kesimpulannya kinerjanya itu adalah berhasil atau tidak berhasilnya, atau mungkin ternyata setelah Anda melakukan penelitian lebih lanjut, Anda justru menemukan metode baru. Ya. Jadi siapa tahu nanti Anda malah menemukan metode baru. Oke. Atau Anda melakukan pengembangan atas metode yang sudah ada. Bu, saya bisa pakai ROA, ROE, ROI misalnya. ROA, ROE, ROI saya bisa melakukan analisis. Tapi ternyata ada juga tambahan dari saya, Bu, sebagai peneliti. Saya menambahkan rasio yang lain misalnya. Nah, itu kalau Anda mampu menambahkan metode, melakukan pengembangan metode, itu biasanya adalah benefitnya atau kontribusinya itu besar, begitu saudara. Ya, oke. Jadi istilahnya itu dengan kata lain itu adalah tidak hanya sekedar memfollow yang sudah ada, tapi Anda itu meng-create. Nah, meng-create ini kan susah saudara ya, itu susah. Nah, itu dari karena mengkreasikan sesuatu yang baru atau menambahkan sesuatu yang baru itu agak susah. Tapi intinya itu ya, kembali lagi ke situ, wes fokus saja daripada waduh, Bu Mirna ini kok ngomongnya bahasa langit misalnya gitu. Meng-create atau menambahkan dan sebagainya, ini aja mikir judul aja, Bu. Ini susah minta ampun gitu kan ya, bolak-balik baca kok nggak nemu-nemu misalnya seperti itu. Ya sudah, berarti Anda itu fokusnya adalah
cari ide dulu, ya, cari inspirasi dulu, mau meneliti apa? Tulis aja judul. Judul itu jangan panjang kali lebar kali tinggi, ya. Judul itu singkat, padat, jelas. Dari judul itu kita akan bisa mengetahui isi dari tulisan Anda itu apa. Tercermin dalam judul, ya. Tercermin dalam judul. Oh, judulnya seperti ini, sehingga nanti saya tahu penelitian Anda ini kuantitatif atau kualitatif. Kemudian Anda itu intinya membahas terkait dengan apa di dalam tulisan Anda itu nanti membahas terkait dengan apa. Itu tercermin dalam judul, ya. Jadi ini campur-campur ya, materinya yang ada di Bu Intan ini campur-campur. Anda itu harus paham terkait dengan topik public sector, baik itu mungkin akuntansinya, mungkin auditnya, mungkin akuntansi manajemennya, akuntansi keuangan, macam-macam ya. Kalau di public sector itu nanti seperti apa? Apakah di penganggarannya, apakah di evaluasi kinerjanya dan sebagainya. Itu saudara ya. Nah, tentukan dulu idenya mau melakukan penelitian apa, apakah kuantitatif, apakah kualitatif. Kemudian kalau di sektor publik nanti Anda mau meneliti apa? Apakah mau menelitinya itu di tadi pilihan-pilihannya di akuntansi keuangan kah, akuntansi keuangan sektor publik kah, akuntansi manajemen sektor publik kah, auditing sektor publik kah, dan sebagainya. Itu pilihan-pilihan ya, saudara, pilihan-pilihan. Jadi sebenarnya saudara ini banyak pilihan gitu loh. Biasanya mahasiswa itu kan bingung ya. Bingung dulu, Bu, ini mau neliti apa? Makanya itu Anda harus baca jurnal dulu. Sekarang Anda tertariknya itu di bidang apa? Auditing, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, atau apa? Sistem bisa. Sistem nah, atau pajak misalnya. Pajak di public sector misalnya seperti apa? Sistem yang ada di public sector itu yang seperti apa penelitiannya? Begitu ya. Oke. Jadi banyak. Next. Nah, ini ada beberapa contoh saudara ya. Kalau misalnya saudara mau melakukan penelitian, jadi bukan hanya ini sih saudara, tapi banyak saudara ya. Kalau yang ini itu misalnya contohnya adalah terutama yang di penelitian kualitatif ya. Kalau di penelitian kualitatif itu saudara tidak ada yang namanya pengaruh-pengaruh. Nah, kalau judulnya saudara itu pengaruh ini terhadap ini determinan faktor-faktor yang mempengaruhi dan sebagainya, itu bahasanya adalah bahasa di kuantitatif. Anda nanti akan mengolah data menggunakan uji statistik ya. Karena tujuannya adalah untuk mengeneralisasi hasil penelitian. Tapi kalau saudara melakukan penelitian kualitatif ya, itu apa ini saudara? Tujuannya itu bukan untuk mengeneralisasi hasil penelitian. Tapi di sana itu adalah untuk istilahnya lebih fokus pada hasil penelitiannya ya. Dan judulnya itu tidak ada kata-kata pengaruh, hubungan, determinan, faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Nah, jadi misalnya judulnya adalah analisis atau dalam bentuk pertanyaan, why, what, dan sebagainya ya. Nah, justru yang kualitatif itu kan semacam kita itu mengeksplor, menggali informasi itu lebih dalam. Kalau di kuantitatif rata-rata itu permukaan aja. Tapi kalau di penelitian kualitatif itu agak lebih dalam ya. Bukan hanya permukaan tapi di bawah permukaan. Seperti itu. Kita ingin tahu bagaimana sih Bu Mirna kalau misalnya tadi sebelum saya itu kan ada materi yang sudah disampaikan oleh Pak Rizky ya, Mas Rizky. Nah,
Mas Rizky, beliau misalnya membahas terkait dengan sistem informasi atau teknologi informasi. Nah, kalau misalnya Anda tertarik mau meneliti di entitas publik, saya ingin mengetahui sih ini sistem keuangan misalnya. Sistem keuangan yang ada di pemerintah daerah itu seperti apa? Apakah berjalan dengan baik atau tidak misalnya? Atau sistem keuangannya, atau sistem aplikasinya, teknologi informasi. Nah, jadi bisa dipakai saudara ya. Kalau misalnya tadi itu saudara membahas mengenai sistem informasi yang ada di private sector, nah coba Anda kembangkan. Kalau di private sector itu nanti seperti apa? Nah, misalnya besok Anda akan memperoleh materi terkait dengan auditing. Ya. Kalau misalnya besok yang dibahas adalah auditing di sektor privat, ya. Nanti kira-kira apa yang bisa dibawa, bisa diteliti di private sector. Oke, seperti itu ya. Oke, next. Nah, yang berikutnya kalau yang terbaru itu adalah kita bisa meneliti terkait dengan sustainability development goals. Ya, ini yang baru banget saudara ya. Kalau masih mau anget-anget, saudara bisa melakukan SDGs, penelitian SDGs. Oke, next. Nah, ini ada beberapa teori-teori yang biasanya digunakan dalam penelitian akuntansi sektor publik. Kalau kita berbicara teori-teori, umumnya itu Anda gunakan untuk penelitian kuantitatif. Ya, Anda bisa melakukan penelitian terkait dengan teori entitas atau teori agensi, legitimasi, kemudian ada institusional teori, ada teori ekonomi, ada teori keuangan konvensional, ada teori overhang, ya, debt overhang, ada research dependent theory, ada balance scorecard. Nah, apakah Anda itu mau melakukan menguji teori-teori tersebut di sektor publik? Anda mau melakukan institutional teori, pahami dulu teorinya itu seperti apa. Teori itu mau menguji apa, sehingga nanti bisa Anda hipotesiskan. H1 apa, H2 apa, H3 apa. Begitupun juga dengan teori agensi, teori legitimasi, dan sebagainya. Oke, saudara, seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Bu Intan, ya, semoga nanti teman-teman mahasiswa ya akan lebih paham ya. Bu, kok tambah bingung saya gitu kan? Kok tambah bingung gitu ya? Ya enggak apa-apa. Nah, bingung itu kan berarti saudara mikir ya. Oke, seperti itu Bu Intan yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah Anda baca-baca dulu ya, baca, kemudian Anda tulis. Intinya begitu ya, langsung ditulis aja. Oke. Nanti kan pasti ada masukan-masukan ya dari supervisor Anda, begitu ya, dosen pembimbing. Oke, seperti itu Bu Intan, saya kembalikan kepada Bu Intan selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Mirna atas pemaparan materinya. Menarik sekali terkait akuntansi sektor publik dan juga research yang mungkin untuk dilakukan gitu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand dan open mic-nya, atau boleh lewat kolom chat. Silakan. Oke. Ada yang mau bertanya atau sudah paham? Mungkin semua ya? Sudah paham semua? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mumpung ada narasumbernya yang masih bingung-bingung. Kira-kira ada yang ini tertarik dengan topik akuntansi sektor publik? Atau sudah mengambil
topik tersebut untuk skripsinya? Masih belum ada, Bu, sepertinya, Bu. Ya, enggak apa-apa. Kalau mereka Masih, sudah paham, Mbak Intan ya. Oke, iya, sambil, mahasiswa-mahasiswa sekarang ini kan sudah hebat-hebat ya, dengan banyak fasilitas internet dan sebagainya. Mereka itu sudah disediakan sudah disediakan banyak sumber-sumber penelitian ya. Jadi saudara itu pasti jauh lebih mudah ya dibandingkan dengan zaman-zaman kita dulu ya. Zaman-zaman kita dulu itu perjuangan saudara ya. Kalau mau dapat gratisan free jurnal-jurnal dan sebagainya, kita mampunya bisa download di kampus ya. Jadi sering-sering ke kampus untuk dapat gratisan. Kalau sekarang kan saudara internet itu juga sudah dapat Anda peroleh di rumah tempat tinggal dan sebagainya. ya. Tanpa harus ke kampus. Mungkin tips-tipsnya, Bu, untuk memperoleh ide riset dan menyelesaikannya, begitu, Bu. Oke, saudara, kalau misalnya saya enggak tahu ya, kalau di semester 7, kalau semester 7 itu menurut saya kayaknya sudah memperoleh itu Bu Intan, Medpen ya, Medpen. Nah, Ya. sebenarnya saudara ketika mau melakukan penelitian atau mau menulis proposal, yang pertama itu saudara harus menentukan ide dulu, Bu. Kalau menurut saya idenya apa dulu ya? Mau meneliti apa? Anda ini mau meneliti di private sector atau di public sector? Tentukan dulu. Ya. Oh, oke, Mas Handoko sudah ditempuh, Bu. Oke. Nah, jadi di metodologi penelitian itu kan saudara diajari ya. Kalau mau melakukan penelitian kuantitatif, formatnya itu seperti apa? Kalau mau melakukan penelitian kualitatif, format tulisannya itu juga seperti apa ya. Nah, kemudian Anda tentukan ide itu Anda tentukan dulu apakah mau melakukan penelitian untuk private sector atau mau melakukan penelitian untuk public sector. Kalau Anda mau melakukan penelitian public sector, area-area penelitian tadi yang sudah saya jelaskan. Tidak hanya melulu membahas pemerintah, tetapi juga non-NGO, ya, non-governmental agency. Tapi bukan private sector loh ya. Kalau private sector itu misalnya Anda meneliti tentang UMKM, Anda meneliti tentang perusahaan-perusahaan go public ya, yang istilahnya itu menerbitkan laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Bukan itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah saudara tentukan yang kedua ya. Saudara harus tentukan mau melakukan penelitian kuantitatif atau kualitatif. Nah, itu yang kedua ya, langkah yang kedua. Kalau melakukan kuantitatif, nah, saudara nanti harus menentukan uji statistiknya itu seperti apa. Ya. Kemudian kalau Anda mau melakukan penelitian kualitatif, nah, saudara nanti harus menentukan semacam kayak nantinya yang akan menjadi informan Anda itu apa. Jenis datanya Anda itu apa. Apakah data primer atau data sekunder. Kalau di penelitian kualitatif, data primer umumnya Anda peroleh melalui wawancara. Metode pengumpulan datanya kebanyakan adalah wawancara. Ya, dikatakan primer itu karena adalah tidak ada halangan antara saya sebagai peneliti dengan informan orang pertama. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi saya langsung memperoleh informasi utama, memperoleh informasi primer itu dari wawancara. Maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah
terkait dengan jenis data sekunder. Kalau data sekunder, nanti kira-kira Anda memperolehnya dari apa? Apakah dari dokumen-dokumen, ya, dokumen-dokumen, misalnya laporan keuangan kah, berita-berita acara, atau hasil rapat dan sebagainya, ya. Begitupun juga dengan di penelitian kuantitatif. Kalau di penelitian kuantitatif itu nanti saudara bisa misalnya saudara, kalau mau menentukan jenis penelitiannya, ya, misalnya jenisnya itu datanya adalah data primer. Namanya data primer kalau di penelitian kuantitatif itu biasanya kita menggunakan kuesioner. Jadi Anda harus menyiapkan kuesioner-kuesionernya. Anda harus menyiapkan sampel penelitian yang nantinya Anda sebarkan. Apakah Anda menggunakan purposive sampling atau random sampling? Ya intinya medpen banget ya, medpen. Jadi saudara harus paham terkait dengan desain penelitian yang ada di penelitian kuantitatif itu seperti apa. Dan desain penelitian di penelitian kualitatif itu seperti apa. Ya, untung-untung alhamdulillah kalau saudara sudah menempuh mata kuliah metodologi penelitian, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ya itu tadi yang saya sampaikan berkali-kali. Anda baca, 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 ya. Baca, baca lagi, perbanyak bacaan Anda, Saudara. Baca, baca, baca kemudian ditulis. Ya, biasanya kalau membaca saja tanpa ditulis banyak lupanya. Jadi segera habis membaca ditulis, membaca ditulis, membaca ditulis. Kalau misalnya Anda tidak setiap hari membawa laptop, tidak apa-apa. Bawa catatan, tulisan. Buku kecil, notes kecil, atau tulisan apa, dicatat. Karena yang namanya inspirasi itu kan biasanya kadang muncul. Oh, saya mau ini, meneliti tentang ini, tulis saja. Nanti misalnya di rumah, ya, Anda baru searching misalnya. Atau di perpustakaan Anda searching. Oh, kayaknya saya mau mengambil topik ini, Bu. Topik audit. Oh, topik akuntansi keuangan. Oh, topik akuntansi manajemen. Misalnya seperti atau sistem informasi. Atau perpajakan. Nah, itu kan kita nggak tahu Anda ada ide apa, muncul apa di sana juga. Bawa catatan kecil. Anda tulis, nanti Anda oret-oret di situ, ya kan? Menjadi semacam catatan atau diary Anda gitu loh ya. Diary Anda dalam istilahnya menulis proposal dan sebagainya. Kemudian baca buku pedoman akademik skripsi. Ya. Iya, buku pedoman skripsi tahun 2022. Ini yang terbaru. Karena apa? Karena pedoman skripsi yang terbaru tahun 2022 ini saudara, ya, itu kan berlaku untuk angkatan 2019 dan seterusnya ya, Mbak Intan ya sepertinya. Oke. Nah, Anda itu diminta membuat skripsi, tapi formatnya adalah format jurnal atau artikel. Kalau dulu kakak kelas Anda, ya, angkatan-angkatan lama itu mungkin skripsinya agak tebal segini. Nanti skripsi Anda itu lebih tipis. Ya, lebih tipis, lebih padat, lebih singkat. Karena yang diambil adalah yang intinya aja. Mungkin ya sekitar maksimal 30 halaman, 35 halaman misalnya seperti itu. Karena modelnya adalah model artikel. Nah, saya tidak tahu ini teman-teman mahasiswa, Bu Intan, apakah sudah membaca buku pedoman skripsi atau belum? Nah, itu harus dibaca dulu, Bu Intan, ya, sama teman-teman mahasiswa, ya. Jadi itu adalah menurut saya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah saudara kalau merasa bingung dan sebagainya bisa diskusi sama teman-temannya untuk sharing-sharing informasi, ya, dan sebagainya. Atau misalnya bisa tanya kepada dosen pembimbing atau juga dosen-dosen lainnya seperti itu, ya. Nah, itu bisa. Jadi istilahnya saudara harus aktif, ya. Harus aktif untuk
apa istilahnya itu meningkatkan kualitas dari tulisan Anda, ya. Oke, terus ada beberapa tips dari saya, Bu Intan, ya. Semoga teman-teman dan mahasiswa semester 5 dan semester 7 ini mereka segera mampu, ya, untuk menyusun proposal secepatnya. Oke, seperti itu, Bu Intan. Baik. Terima Oke, kasih semangat banyak. semuanya. Ya. Ya, terima kasih, semangat buat teman-teman mahasiswa. Apa ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan dengan Bu Mirna? Atau semakin terinspirasi ini untuk mencari ide gitu nih, Bu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ingatkan kembali untuk dapat mengisi presensi dan evaluasi di link yang ada di chat room. Dan besok masih ada sesi ketiga dan keempat untuk webinar dengan topik yang berbeda. Jadi bisa bergabung kembali besok. Untuk sesi hari ini, sesi kedua hari ini terkait akuntansi sektor publik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, Bu Mirna. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya Bu Mirna dan terima kasih atas materi yang diberikan, dan terima kasih juga kepada para peserta. Sampai ketemu besok dan semoga sehat selalu. Saya izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, Dan selamat sampai sore jumpa Bu lagi. Intan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bintang. Iya, sama-sama. Iya. Saya izin live, Bu Intan. Oke, silakan Bu. Ya, Monggo, terima kasih saya semua izin. mahasiswa, semangat semua. Terima kasih, Bu.